Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiatul Qudsi dari 10 MIPA 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penaklukan kota Mekah, yang diantaranya adalah sebab-sebab terjadinya Fatu Mekah dan faktor-faktor keberhasilan dalam Fatu Mekah. Terlebih dahulu mari kita bahas tentang sebab-sebab terjadinya Fatu Mekah. Tidak lama setelah perjanjian Hudaibiyah, suku Bani Bakor menyatakan diri kesetiaannya kepada kafir Quraisy, dan suku Huja'ah menyatakan diri bergabung dengan kaum muslimin di Manidah. 2 tahun setelah itu, suku Bani Bakor dibantu kafir Quraisy melakukan serangan dan pembantaian kepada suku Huja'ah. Peristiwa ini jelas menodai perjanjian yang telah disepakati bersama. Untuk itu, sekitar 40 orang perwakilan suku Huja'ah mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah dan meminta bantuan pasukan untuk menyerang Bani Bakor. Tetapi permohonan ini tidak begitu saja disetujui oleh Rasulullah dan meminta mereka menunggu saat yang tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Selang beberapa waktu, Rasulullah mengirimkan utusan kepada kaum kafir Quraisy dengan membawa misi perdamaian dan mengajukan beberapa usulan sebagai berikut. 1. Orang Quraisy harus menghentikan persekutuan Bani Bakor, atau 2. Orang Quraisy harus menggantikan kerugian atas jatuhnya korban dari suku Huja'ah, atau 3. Orang Quraisy harus menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaibiyah. Dari ketiga usulan tersebut, kafir Quraisy memilih alternatif ketiga, yaitu menyetujui pembatalan perjanjian Hudaibiyah. Kenyataan ini membuat tidak ada pilihan lain bagi Rasulullah selain mempersiapkan pasukannya untuk melawan kafir Quraisy. Untuk itu, Rasulullah menyiapkan pasukan paling besar sepanjang sejarah. Melihat keseriusan Rasulullah dengan kesiapan pasukannya, Abu Sufyan merasa menyesal dengan menyepakati pembatalan perjanjian Hudaibiyah. Dalam waktu yang singkat, Rasulullah berhasil mengumpulkan 10.000 pasukan yang siap bergerak menuju Mekah. Rasulullah SAW merahasiakan semua rencana tersebut, tetapi berhasil diketahui oleh kaum kafir Quraisy di Mekah. Berita itu tersebar ketika salah seorang muhajirin bernama Hatib bin Abi Balto'ah mengirimkan kabar kepada keluarganya yang berada di Mekah melalui surat yang dibawa oleh seorang budak bernama Sarah. Hatib adalah seorang yang sangat setia kepada Rasulullah, akan tetapi nalurinya berbicara dan merasa kasihan terhadap sanak saudaranya di Mekah. Selain itu, ia juga tidak mau melihat Mekah sebagai kota kelahiran Islam hancur di tangan umatnya sendiri. Alasan inilah yang membuat Rasulullah dan umat Islam memaafkan kesalahannya. Tujuan Rasulullah mengumpulkan pasukan bukanlah untuk memerangi kafir Quraisy, tetapi untuk menakut-nakuti mereka dan memberikan peringatan dan penjelasan kepada kafir Quraisy bahwa kini Islam telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan kekuatan pasukan yang sangat besar. Kedatangan kaum muslimin ke Mekah membawa misi Islam yang sebenarnya. Rasulullah SAW membagi pasukannya menjadi 4 bagian: utara, selatan, barat, dan timur, sehingga kota Mekah terkepung dari 4 penjuru. Masing-masing pasukan memasuki kota Mekah mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Hal ini menyebabkan orang-orang kafir Quraisy tidak mampu melawan kekuatan umat Islam yang sangat besar tersebut. Strategi yang digunakan Rasulullah dalam memasuki kota Mekah dengan cara-cara damai membuat simpati orang-orang, apalagi selama dalam perjalanan pasukan kaum muslimin selalu mengumandangkan takbir dan tahmid yang membuat gentar seluruh penduduk Mekah. Selanjutnya mari kita bahas tentang faktor-faktor keberhasilan dalam Fatu Mekah. Sikap simpati yang dilakukan pasukan Rasulullah dan pasukan kaum muslimin membuat penaklukan kota Mekah berjalan tanpa pertumpahan darah. Dalam proses Fatu Mekah, Rasulullah melakukan suatu tindakan yang amat bijaksana, yaitu memerintahkan kepada para sahabatnya untuk tidak merusak dan mengotori kota Mekah dengan peperangan. Kedatangan Rasulullah dan kaum muslimin digunakan sebagai strategi perang urat syaraf dan hanya untuk memberi peringatan kepada kafir Quraisy bahwa umat Islam kini telah bangkit dan menjadi masyarakat maju yang siap menghancurkan tradisi jahiliyah mereka. Sebelum pasukan kaum muslimin memasuki kota Mekah, Rasulullah memerintahkan untuk membuat kemah di sekitar kota Mekah. Hal ini dimaksudkan untuk menyiapkan segala sesuatunya dengan matang.
Dalam kesempatan ini Abu Sufyan mendatangi perkemahan Rasulullah dan menyatakan diri masuk Islam. Seorang sahabatnya, Al-Abbas, berbisik kepada Rasulullah bahwa Abu Sufyan adalah seorang yang sedang berbangga dan dipuji. Maka Rasulullah SAW ingin menggunakan pengaruh Abu Sufyan guna menghentikan upaya sementara kaum musyrik Mekah melawan Rasulullah demi menghindari pertumpahan darah. Maka Rasulullah SAW mengumumkan 3 hal sebagai berikut. 1. Siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan maka dia akan memperoleh keamanan. 2. Siapa yang masuk ke lingkungan Ka'bah maka dia akan memperoleh keamanan. 3. Siapa yang memasuki masjid maka dia aman. Dan 4. Siapa yang tinggal di rumahnya menutup pintunya maka dia pun akan mendapatkan keamanan. Melihat jumlah kaum muslimin yang demikian banyak dengan diiringi suara takbir, orang-orang kafir Quraisy tidak mampu berbuat apa-apa. Dalam hatinya timbul ketakutan jika kaum muslimin akan membalas dendam kepada penduduk Mekah karena telah diusir dari tanah kelahirannya. Namun ketakutan itu tidak terbukti dengan sikap kaum muslimin yang memasuki kota Mekah dengan damai, dan akhirnya pasukan muslimin memasuki kota Mekah tanpa perlawanan. Dengan memakai sorban berwarna hitam tanpa berpakaian ihram, Rasulullah bertawaf dengan menaiki unta beliau. Ketika itu beliau tidak memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad karena yang bertawaf cukup banyak, tetapi beliau sekedar menunjukkannya dengan menggunakan tongkat beliau. Itu sebagai pengajaran kepada umatnya agar tidak berdesakan apalagi bertengkar dalam upaya mencium Hajar Aswad. Ketika itu di sekeliling Ka'bah ada sekitar 360 buah patung dan berhala. Rasulullah menusuk patung-patung dan berhala itu dengan tongkat atau panah beliau, sehingga berjatuhan menjadi berkeping-keping. Pada saat yang sama beliau membaca Quran surat Al-Isra ayat 81 yang artinya, "Dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap." Quran surat Al-Isra ayat 81. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.